Halo teman-teman semuanya. Nah, baik, pada kesempatan kali ini di sini saya akan membahas materi mengenai perbandingan trigonometri. Nah, jadi trigonometri itu apa sih? Nah, trigonometri itu merupakan cabang atau ilmu matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi sisi dan juga sudut segitiga. Nah, adapun beberapa istilah trigonometri yang perlu kalian ketahui. Jadi yang pertama itu ada yang namanya sinus alfa. Sinus alfa itu biasa ditulis sin alfa. Nah, untuk alfa itu bisa kalian ganti menjadi theta atau simbol-simbol lainnya. Nah, lalu yang kedua kosinus alfa atau biasa ditulis cos alfa. Lalu yang ketiga, tangen alfa atau bisa ditulis tan alfa. Lalu yang keempat, secant alfa atau bisa ditulis sec alfa. Lalu yang kelima, cosecant alfa atau biasa ditulis cosec alfa. Lalu yang terakhir itu ada namanya kotangen alfa atau biasa ditulis kot alfa. Nah, lalu bagaimana cara menghitung istilah-istilah yang sudah saya sebutkan tadi? Jadi di sini misalkan saya memiliki sebuah segitiga siku-siku. Nah, kita namai dulu sudutnya. Nah, di sini misalkan sudut alfa saya namai pada sudut ini. Nah, lalu selanjutnya kita akan menamai setiap sisi-sisi dari segitiga siku-siku ini. Nah, jadi misalkan sisi yang ada di depan sudut alfa itu kita namai sisi depan. Nah, jika sudah sisi yang ada di samping sudut yaitu yang ini, nah itu kita namai sisi samping. Nah, lalu sisi miring ini itu kita sebut dengan sisi miring. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung nilai sin alfa, cos alfa, tan alfa, dan istilah-istilah lainnya. Nah, jadi misalkan sin alfa itu rumusnya sama dengan sisi depan per sisi miring. Nah, jadi di sisi depan itu sama dengan sisi AC per sisi miring itu sama dengan AB. Jadi sin alfa sama dengan AC per AB. Nah, selanjutnya untuk cos alfa itu rumusnya sama dengan sisi samping per sisi miring. Nah, jadi sisi sampingnya itu sama dengan BC. Lalu sisi miring itu sama dengan AB. Jadi nilai cos alfa sama dengan BC per AB. Nah, lalu untuk tan alfa itu rumusnya sama dengan sisi depan per sisi samping. Jadi sisi depan itu sama dengan AC, lalu sisi samping itu sama dengan BC. Jadi tan alfa sama dengan AC per BC. Nah, untuk tan alfa itu juga rumusnya bisa sama dengan sin alfa per cos alfa karena hasilnya sama. Nah, lanjut selanjutnya untuk kosekan. Nah, kosekan itu merupakan kebalikan dari sin. Nah, jadi kosekan alfa itu rumusnya sama dengan 1 per sin alfa. Nah, 1 per sin alfa itu berapa? Nah, jadi tinggal kita balik saja. Sin alfa kan tadi rumusnya sama dengan AC per AB. Jadi tinggal kita balik saja. Berarti rumus dari kosekan alfa itu sama dengan AB per AC.
Nah, lalu selanjutnya sekant. Nah, sekant alfa itu sama dengan kebalikan dari cos. Nah, jadi rumus dari sekant alfa itu sama dengan 1 per cos alfa. Nah, 1 per cos alfa itu tinggal dibalik saja cos alfa. Nah, cos alfa tadi didapatkan rumusnya itu BC per AB. Jadi tinggal kita balik. Rumusnya, rumus dari sekant alfa berarti itu sama dengan AB per BC. Nah, selanjutnya kotangan alfa. Nah, kotangan alfa itu merupakan kebalikan dari tan alfa. Nah, jadi rumus dari kotangan alfa itu sama dengan 1 per tan alfa. Nah, untuk tangan tadi rumusnya itu adalah AC per BC. Jadi tinggal kita balik. Kotangan alfa berarti itu rumusnya sama dengan BC per AC. Nah, selanjutnya jika sudah mengetahui istilah-istilah itu, selanjutnya saya akan membahas mengenai nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Nah, untuk sudut-sudut istimewa di sini akan saya berikan di dalam sebuah tabel agar kalian bisa lebih mudah memahaminya. Nah, jadi di sini untuk sudut istimewa itu ada sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, pertama kita akan membahas terlebih dahulu sin alfa. Nah, untuk sin alfa dengan sudut 0 derajat itu nilainya sama dengan 0. Nah, lalu untuk sin 30 derajat itu hasilnya sama dengan 1 per 2. Untuk sudut 45 derajat nilai sinusnya adalah setengah akar 2. Lalu untuk sudut 60 derajat nilai sinusnya adalah setengah akar 3. Dan terakhir untuk sudut 90 derajat nilai sinusnya itu sama dengan 1. Nah, ini sudah kita dapatkan nilai sinus dari sudut-sudut istimewa. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke cos alfa. Nah, jadi untuk cos alfa itu caranya mudah. Jika kalian sudah menghafal sudut istimewa pada sin alfa, jadi kalian bisa dengan mudah menghafal juga sudut istimewa pada cos. Nah, jadi kalau cos itu merupakan kebalikannya. Jadi kalau sin itu tadi dimulai dari 0, maka cos itu dimulai dari 1. Nah, jadi nilai cos untuk 0 derajat itu sama dengan 1. Lalu untuk cos 30 derajat itu nilainya setengah akar 3. Lalu untuk cos 45 derajat itu rumusnya sama dengan untuk cos 45 derajat itu sama dengan setengah akar 3. Lalu untuk cos 60 derajat itu sama dengan setengah. Lalu untuk cos 90 derajat itu sama dengan 0. Nah, jadi kalian bisa dengan mudah menghafal nilai cos alfa jika kalian sudah hafal rumus dari sin alfa. Nah, selanjutnya untuk tangan. Nah, tangan juga mudah. Jadi, jika kalian sudah tahu sinnya berapa dan cosnya berapa, untuk tangan itu caranya kalian hanya tinggal membagi nilai sin per cos. Nah, jadi seperti ini contohnya. Misalkan untuk sudut 0 derajat. Jadi, nilai tangan 0 derajat itu sama dengan sin 0 derajat dibagi cos 0 derajat. Nah, 0 dibagi 1 itu hasilnya sama dengan 0. Untuk tangan 30 derajat itu tinggal kita bagi sin 30 derajat per cos 30 derajat, yaitu setengah per setengah akar 3, itu hasilnya sama dengan sepertiga akar 3. Nah, lalu untuk nilai tangan dari 40 derajat tinggal kita bagi setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, itu hasilnya sama dengan 1. Lanjut untuk tangan 60 derajat itu kita bagi setengah akar 3 dibagi setengah, hasilnya sama dengan akar 3. Nah, lalu untuk tangan 90 derajat
itu kita bagi 1 dibagi 0, itu hasilnya tidak terdefinisi atau bisa juga disebut tak terhingga. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi untuk rumus kosekan alfa. Nah, jadi untuk kosekan alfa itu sama seperti tangan alfa, jadi kita tinggal gunakan saja rumus. Nah, kosekan alfa tadi kita sudah dapatkan di awal, itu rumusnya sama dengan 1/sin alfa. Nah, jadi untuk kosekan alfa itu tinggal kita masukkan saja rumusnya 1/sin alfa. Jadi misalkan kosekan 0 derajat. Kosekan 0 derajat itu sama dengan 1/sin 0 derajat. Sin 0 derajat itu sama dengan 0. Jadi 1 dibagi 0 itu hasilnya tidak terdefinisi. Nah, kita tulis ini. Nah, lalu untuk kosekan 30 derajat sama. Tinggal kita bagi saja 1 dibagi setengah, itu hasilnya sama dengan 2. Lalu untuk sudut kosekan 45 derajat, tinggal dibagi 1 per setengah akar 2, hasilnya sama dengan akar 2. Nah, lalu untuk sudut kosekan 60 derajat, 1 dibagi setengah akar 3, hasilnya sama dengan 2/3 akar 3. Nah, lalu untuk kosekan 90 derajat, itu 1 dibagi 1, itu hasilnya sama dengan 1. Nah, di sini kita sudah mendapat nilai kosekan dari sudut-sudut istimewa. Nah, lalu untuk nilai sekan alfa itu sama, jadi tinggal kita balik saja. Sekan alfa itu rumusnya 1/cos alfa. Nah, jadi kita tinggal menggunakan rumus ini untuk mencari sudut istimewa dari sekan alfa. Tapi kalian juga bisa, agar lebih mudah, kalian juga bisa menghitungnya dengan menggunakan kosekan alfa. Jadi urutan yang ada pada sekan alfa dan kosekan alfa itu berkebalikan. Jadi tinggal kalian balik saja. Jika kalian sudah mencari rumus kosekan alfa, maka untuk sekan alfa kalian tinggal balik saja urutannya. Nah, jadi di kosekan alfa tadi diawali dengan bilangan tak terhingga. Jadi pada sekan alfa itu dimulai dari 1. Nah, tinggal kita balik saja. Jadi sekan alfa dari sekan 0 derajat itu sama dengan 1. Lalu untuk sekan 30 derajat sama dengan 2/3 akar 3. Lalu untuk sekan 45 derajat itu hasilnya sama dengan akar 2. Lalu untuk sekan 60 derajat hasilnya sama dengan 2. Lalu untuk sekan 90 derajat itu tak terdefinisi. Nah, kita lihat urutannya sama, namun dia berkebalikan. Nah, selanjutnya kita akan menghitung sudut istimewa kotangan. Jadi rumus dari kotangan alfa seperti yang sudah saya jelaskan itu adalah 1/tangen alfa. Nah, jadi kita bisa menggunakan rumus 1/tangen alfa atau rumus cos alfa per sinus alfa, karena itu merupakan kebalikan dari tan alfa. Nah, tetapi lagi-lagi agar lebih mudah, jika kalian sudah mengetahui sudut istimewa dari tangen alfa, maka kalian akan lebih mudah menghitung kotangan alfa. Nah, jadi untuk urutannya itu tinggal kalian balik saja karena urutannya sama di sini. Nah, jadi gini. Jadi misalkan pada tangan alfa itu dimulai untuk sudut 0 derajat itu hasilnya 0. Nah, tapi untuk pada kotangan alfa itu kita mulai dari bilangan yang tak terdefinisi. Jadi untuk kotangan alfa itu didapat 0 derajat sama dengan tidak terdefinisi. Lalu untuk kotangan 30 derajat itu sama dengan akar 3. Lalu untuk kotangan 45 derajat itu hasilnya sama dengan 1. Lalu untuk kotangan 60 derajat hasilnya sama dengan 1/3 akar 3. Dan kotangan 90 derajat hasilnya sama dengan 0. Nah, kita perhatikan, sama kan urutannya, namun hanya berkebalikan. Jadi ini merupakan tabel perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Nah, jadi untuk tabel-tabel ini kalian tidak perlu menghafal semuanya. Jadi kalian hanya perlu menghafal nilai dari sin alfa. Nah, karena
dari sin alfa, itu kalian bisa mencari nilai dari cos alfa, tangen alfa, kosekan alfa, sekant alfa, dan juga kotangen alfa, sesuai dengan rumus dan cara yang telah saya berikan tadi. Jadi kalian hanya perlu menghafal sin alfa, maka kalian bisa menemukan nilai-nilai lainnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan mencoba memberikan contoh soal mengenai perbandingan trigonometri. Jadi misalkan di sini tentukan nilai dari x dari segitiga siku-siku ini. Nah, di sini merupakan gambar segitiga siku-siku. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai alfanya itu sama dengan 30 derajat. Nah, di sini untuk sisi AC itu diketahui nilainya 3. Nah, lalu kita akan hitung berapakah nilai dari sisi X. Nah, pertama, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jadi nilai sin alfa itu sama dengan sisi depan per sisi miring. Nah, sisi depan per sisi miring itu sama dengan sisi AC per sisi AB. Sisi AC itu sama dengan 3, dan sisi AB sama dengan X. Nah, lalu sin alfa di sini kan sudah diketahui sesuai dengan sudut-sudut istimewa tadi. Jadi dari sin 30 derajat itu hasilnya sama dengan setengah. Ya, jadi kita tinggal tulis setengah itu sama dengan 3 per X. Nah, jadi kita akan dapatkan nilai X itu berarti sama dengan 2 dikali 3, hasilnya sama dengan 6. Nah, mudah kan? Baik adik-adik semua, sekian dulu video kali ini mengenai perbandingan trigonometri. Terima kasih buat yang telah menonton. Jangan lupa ditunggu video-video berikutnya. Sampai jumpa. See you on next video.